Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Celakalah Nebo, sebab kota itu sudah dibinasakan. Kiriataim telah menjadi malu dan direbut. Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut. Lenyaplah sudah kemegahan Moab. Di Hesibon orang merencanakan malapetaka terhadapnya. Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa. Juga engkau, hai Madmen, akan dibungkamkan. Engkau akan dikejar-kejar pedang. Dengar teriakan dari Horonaim, kebinasaan, kehancuran besar. Moab telah hancur lebur. Kedengaran orang berteriak sampai ke Zoar. Sungguh, orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Sungguh, di jalan turun ke Horonaim, orang mendengar teriak karena ditimpa bencana. Larilah, selamatkanlah nyawamu. Jadilah seperti keledai liar di padang gurun. Sungguh, oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, maka engkau pun akan direbut. Kamos akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Pembinasa akan datang ke setiap kota. Tidak ada kota yang terluput. Lembah akan binasa. Tanah datar habis musnah, seperti yang difirmankan Tuhan. Berikanlah sayap kepada Moab, supaya ia lari terbang. Kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi. Tidak ada lagi penduduk di dalamnya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya, dan baunya tidak berubah. Sebab itu, sesungguhnya, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya, dan memecahkan buyung-buyungnya. Maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel, kepercayaan mereka. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami adalah pahlawan-pahlawan, orang-orang gagah perkasa untuk berperang. Pembinasa Moab telah maju menyerang dia. Teruna-terunanya yang pilihan telah turun ke pembantaian. Demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Bencana Moab sudah hampir datang. Malapetakannya sangat segera sampai. Ratapilah dia, hai semua yang ada di sekitarnya, hai semua yang mengenal namanya. Katakanlah, sungguh sudah patah tampuk kekuasaan, tongkat keagungan itu.
turunlah dari kemuliaanmu, dan duduklah di atas kotoran, hai putri Dibon yang sudah lama menetap. Sebab pembinasa Moab sudah maju menyerbu engkau, memusnahkan tempat-tempatmu yang berkubu. Berdirilah di tepi jalan, dan tinjaulah hai penduduk Aroer. Tanyakanlah kepada orang yang lari dan yang terluput. Katakanlah, apakah yang telah terjadi? Moab sudah malu karena ia terkejut. Merataplah dan berteriaklah. Beritahukanlah di sungai Arnon, sungguh Moab sudah binasa. Penghukuman telah berlaku atas daerah dataran tinggi, atas kota-kota Holon, Yahas, Mefaat, Dibon, Nebo, Bet-Diblataim, Kiryataim, Bet-Gamul, Bet-Meon, Keriot, Bozra, dan atas segala kota negeri Moab yang jauh dan yang dekat. Telah patah tanduk kekuatan Moab, dan lengan kekuasaannya telah pecah. Demikianlah firman Tuhan. Buatlah dia mabuk, sebab dia membesarkan diri terhadap Tuhan. Moab akan berguling-guling dalam muntahnya, dan ia sendiri pun akan menjadi tertawaan orang. Apakah bukan Israel tadinya yang menjadi tertawaan bagimu? Apakah dia terdapat di antara pencuri-pencuri, sehingga engkau menggeleng-gelengkan kepala setiap kali engkau berbicara tentang dia? Tinggalkanlah kota-kota dan diamlah di bukit batu, hai penduduk Moab. Jadilah seperti burung merpati yang bersarang di dinding mulut liang. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya, dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Aku ini kenal kepongahannya. Demikianlah firman Tuhan. Tidak benar cakapnya, dan tidak benar perilakunya. Sebab itu aku akan meratap karena Moab, akan berteriak karena Moab seluruhnya, dan akan mengaduh karena orang-orang Kirheres. Aku akan menangis karena engkau, lebih daripada menangis karena Yaezer, hai pohon anggur Sibma. Ranting-rantingmu merambak sampai ke laut, meluas sampai ke Yaezer. Si pembinasa telah jatuh menimpa hasil musim kemaraumu dan panen buah anggurmu. Sukaria dan sorak-sorak telah lenyap dari kebun buah-buahan dan dari negeri Moab. Aku telah menjauhkan anggur dari tempat pemerasan. Pengirik tidak ada lagi pengiriknya. Pekik kegirangan tidak kedengaran lagi. Hesibon dan Eleale meraung-raung. Orang memperdengarkan suaranya sampai ke Yahas, dari Zoar sampai Horonaim dan Eglat Selisia. Sebab air sungai Nimrin juga menjadi ketandusan. Firman Tuhan, aku akan menghentikan orang di Moab, mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan, dan mempersembahkan korban ukupan kepada Allahnya.
Sebab itu seperti hatiku terharu mendengar suling, begitulah hatiku terharu melihat keadaan Moab. Dan hatiku terharu melihat keadaan orang-orang Kir-Heres. Bukankah sudah hilang segala harta yang mereka tumpuk? Sungguh, setiap kepala digundul, dan setiap janggut dipotong. Pada semua tangan ada toreh-torehan, dan kain kabung dikenakan pada semua pinggang. Di atas segala sotoh Moab dan di tanah-tanah lapangnya hanya ada perkabungan belaka. Sungguh, aku telah memecahkan Moab seperti tembikar, sehingga tidak ada orang yang menyukainya. Demikianlah firman Tuhan. Betapa terkejutnya dia, betapa Moab menyembunyikan mukanya karena malu. Maka Moab telah menjadi tertawaan dan kekejutan bagi semua yang di sekitarnya. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya ia datang melayang seperti burung Raja Wali dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab. Kota-kota direbut, kubu-kubu pertahanan dirampas. Hati para pahlawan Moab pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Moab akan musnah sebagai bangsa, sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Kejut dan pelubang dan jerat bagimu, hai penduduk Moab. Demikianlah firman Tuhan. Yang lari dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh, aku mendatangkan semuanya ini atas Moab di tahun penghukuman atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Di naungan Hesibon orang-orang pelarian berhenti, kehabisan kekuatan. Tetapi api keluar dari Hesibon, nyala api dari istana Sihon, yang memakan habis pelipis Moab dan batu kepala orang-orang ribut. Celakalah engkau, hai Moab, binasa engkau, hai bangsa dewa Kamus. Sebab anak-anakmu lelaki telah diculik tertawan, dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikianlah firman Tuhan. Sampai disinilah firman penghukuman atas Moab. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yeremia 48. Tuhan Yesus memberkati. Moab relatif aman dari pergulatan para adik kuasa. Pada saat itu, Moab ada di pantai timur Laut Timur. Namun bukan berarti bangsa itu akan luput dari penghakiman Allah. Moab merupakan keturunan Lot, keponakan Abraham. Di dalam Kejadian 19 ayat 30-38. Walaupun bersaudara dengan Israel, namun mereka bermusuhan. Moab pernah berupaya mengutuk Israel melalui nabi palsu Bileam. Setelah gagal, mereka memakai para wanitanya untuk menggoda pria-pria Israel berzina dengan menyembah dewa mereka. Dosa mendasar Moab diungkapkan, yaitu rasa aman yang berlebihan, karena mengandalkan kekayaan di dalam ayat 7.
dan terutama pada dewa mereka, yaitu dewa Kamos, dan ini adalah dewa tertinggi bangsa Moab. Semua itu dicungkir balikkan oleh Tuhan melalui bangsa Babel. Moab bagaikan anggur belum pernah diminum, menetap dengan aman di tempayan, belum pernah dituangkan ke cangkir-cangkir minum. Akan tiba saatnya anggur tersebut akan diminum oleh para musuhnya, dan tempayan itu sendiri akan dipecahkan. Itulah pembuangan yang akan dialami Moab di dalam ayat 11-13. Kehancuran akan datang tanpa dapat dielakkan. Kamos, dewa utama Moab, akan dipermalukan karena ia akan diarak menuju pembuangan di dalam ayat 7. Mengapa Moab dan Kamos dibandingkan dengan Israel dan Betel di dalam ayat 13? Di Betel, Israel dipimpin oleh Jerobeam menyembah lembu emas di atas tatah Israel. Pengkhianatannya tersebut harus dibayar mahal, di mana masa dinastinya hanya bertahan sampai anaknya. Seperti Jerobeam dipermalukan karena menyembah lembu emas, demikianlah Moab karena bersandar pada Kamos. Sebagaimana Allah membinasakan Moab, akan tiba suatu hari ketika Dia Tuhan akan menggulingkan semua bangsa di dunia, siapapun yang menolak menyembah Dia. Mereka akan dipermalukan karena dewa-dewi mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Hari itu dinamakan Hari Tuhan. Tuhan tidak menyukai orang yang mengandalkan kekuatan lain selain Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu mengandalkan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.